Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel Kerja Konflik. Hari ini kami akan membahas sebuah film, mengulas sebuah film yang banyak digilai gitu ya. Gila. Penggemarnya banyak nih. Penggemarnya banyak banget. Filmnya adalah Wonder Woman 1984. Oke, langsung saja kita ke ulasannya. Ini dia. Beberapa kali ditunda penayangannya akibat COVID-19, akhirnya film Wonder Woman 1984 tayang pada tanggal 16 Desember 2020 di bioskop dan HBO Max. Wonder Woman 1984 adalah film superhero berdasarkan karakter DC Comic Wonder Woman. Merupakan sequel dari film Wonder Woman yang tayang pada tahun 2017 dengan sutradara yang sama yakni Patty Jenkins. Dibintangi oleh Gal Gadot sebagai Diana Prince atau Wonder Woman, Chris Pine sebagai Steve Trevor, Pedro Pascal sebagai Maxwell Lord, dan Kristen Wiig sebagai Barbara Minerva atau Cheetah. Mengambil latar pada tahun 1984 dan Perang Dingin, film Wonder Woman 1984 mengisahkan tentang Diana Prince setelah ia berhasil mengalahkan Dewa Ares yang berakhir pada kehilangan kekasihnya Steve. Setelah beberapa dekade berlalu, Diana hidup sebagai pahlawan atau superhero yang melindungi dunia dan menjadi antropolog senior di Smithsonian Institute di Washington DC. Ia mengkhususkan dirinya sebagai ahli budaya Mediterania kuno. Smithsonian Institute diminta FBI untuk mengidentifikasi benda-benda kuno yang mereka temukan di sebuah toko perhiasan di mall yang juga mereka gunakan sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda selundupan. Seorang ahli gemologi, Barbara Minerva, diminta untuk mencari tahu mengenai benda-benda tersebut. Salah satunya adalah sebuah batu yang mereka sebut dengan Dreamstone. Diana sendiri begitu tertarik dengan batu ini dan mencoba mencari tahu dan akhirnya menemukan sebuah tulisan kuno di batu tersebut. Batu ini ternyata bisa mengabulkan permintaan jika kita memegang batu tersebut dan membuat permohonan. Diana pun mencoba meminta kepada batu tersebut agar kekasihnya kembali hidup. Sementara Barbara yang kagum akan sosok Diana pun meminta kepada batu tersebut berharap menjadi seperti Diana. Benar saja, keesokan harinya Barbara pun menjadi seperti sosok Diana, menjadi sosok yang kuat dan berani. Diana pun juga bertemu dengan kekasihnya Steve, tetapi dalam tubuh orang lain. Maxwell Lord yang seorang pengusaha minyak yang nyaris bangkrut, dan ia juga mempunyai seorang putra yang sangat disayanginya bernama Alistair. Max berusaha mencoba mencari keberadaan Dreamstone tersebut. Suatu ketika ia menemukan batu tersebut di ruangan Barbara dan ia pun mencurinya. Max yang menyadari bahwa batu itu mengabulkan segala permintaan, ia pun kemudian meminta untuk menjadi Dreamstone itu sendiri. Wow. Permintaannya pun terwujud. Max kemudian mulai melakukan kontak dengan orang-orang dan meminta kepada orang tersebut untuk meminta kepadanya apa yang dia inginkan. Dan permintaan orang tersebut pun terwujud. Diana dan Steve berusaha mencari keberadaan batu tersebut. Dan ia pun meminta kepada Barbara untuk mencari asal-usul batu tersebut. Kemudian mereka menemukan keturunan asli dari suku Maya. Mereka menemukan fakta bahwa ternyata batu tersebut dibuat oleh dewa kebohongan. Batu tersebut tidak serta-merta mengabulkan permintaan mereka, tetapi mengambil sesuatu dari si peminta. Diana yang sudah melakukan permintaan, ternyata batu tersebut mengambil kekuatan Diana secara perlahan-lahan. Diana yang tidak ingin Steve kembali menghilang, ia pun berusaha mencari jalan lain. Tetapi ia tidak menemukannya. Berusaha menangkap Max. Namun, Barbara yang tidak ingin juga kehilangan kekuatannya dan tidak ingin kembali menjadi seperti sosok Barbara yang dulu pun, ia pun kemudian melindungi Max dari Diana. Keadaan dunia menjadi kacau akibat ulah Max. Ia terus menginginkan hal yang lebih dan lebih.
konflik antara Amerika dan Uni Soviet juga semakin memanas akibat ulah Max. Amerika yang mempunyai jaringan penyiaran yang dapat menyiarkan apapun ke seluruh dunia dimanfaatkan oleh Max untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Karena kesehatannya direnggut oleh batu tersebut, ia pun mengambil kesehatan dan esensi jiwa dari si peminta. Dunia yang terus semakin kacau hingga Uni Soviet akan meluncurkan serangan rudal ke Amerika. Diana yang semakin lama terus kehilangan kekuatannya dan tidak berdaya melawan Barbara yang sangat kuat. Steve mencoba meyakinkan kepada Diana untuk menarik permintaannya dan mencoba untuk menerima kebenaran bahwa Steve sudah tidak ada lagi. Diana harus melanjutkan hidupnya dan menyelamatkan dunia karena hanya dia yang bisa melakukannya. Akhirnya, Diana menarik permintaannya dan berusaha menghentikan Max. Diana juga menggunakan jubah Golden Eagle yang dulunya milik Dewi Asteria. Tetapi, aksinya dihalau oleh Barbara yang sudah berubah menjadi Cheetah. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Diana pun berhasil mengalahkan Barbara yang menjadi Cheetah. Max semakin kuat berkat permintaan orang-orang dari seluruh dunia sampai ia tidak sadar bahwa putranya dalam bahaya akibat ulahnya. Diana yang sangat sulit untuk melawan Max menggunakan cara untuk menyambungkan suara ke seluruh dunia menggunakan Lasso of Truth. Ia mengajak orang-orang dari seluruh dunia untuk menarik segala permintaan mereka. Diana juga mengatakan bahwa kita harus menerima kebenaran dan dengan kebenaran itu di dunia akan menjadi indah. Orang-orang yang mulai menyadarinya dan melihat dunia yang semakin kacau mulai menarik permintaan mereka. Max yang sadar dan mulai mengingat keberadaan anaknya pun menarik permintaannya. Keadaan dunia pun kembali normal. Oke, baiklah, itu dia tadi ulasannya tentang film Wonder Woman 1984. Oke. Langsung aja. Oke, saya dari awal ya mungkin Gal Gadot memang begitu sangat mencuri perhatian ya, karena memang dia diapain aja cantik banget kan. Pakai baju apa cantik banget gitu ya, personal Auranya juga gila. Auranya udah gitu. Aku nggak tahu karisma dia begitu, walaupun sebenarnya kan nyata dia udah punya anak satu kan, tapi tidak kelihatan sama sekali ya. Gal Gadot bilang gitu. Ya kan? Ya untuk filmnya sendiri ini sequel dari yang 2017 Wonder Woman ya. Dan kalau boleh milih, aku lebih suka yang pertama. Karena apa? Karena ceritanya menurut aku lebih matang dan lebih masuk akal. Yang kedua ini kok ngomongin masuk akal sih cerita maksudnya dari ya maksudnya lebih ya walaupun fantasi tapi lebih masuk akal dibanding yang ini. Kayaknya ini bisa diterima lah gitu ya. Oke. Lebih diterima dengan akal sehat. akalnya ya kan. Oke. Lanjut. Jadi dari yang pertama dulu ya, mungkin kita nggak ngurus yang pertama tapi kita flashback bentar. Yang pertama itu lebih rinci gitu, lebih tertata, lebih apa sih alurnya landai tapi dapat gitu. Yang ini Lambat tapi landai tapi maksudnya Berdiri ya. datar tapi kena dapat gitu. Dan sedihnya dapet, cintanya oke gitu, terus persahabatannya, perjuangannya sampai akhirnya dia dari pulau terpencil itu sampai ke ininya gitu. Dan ini dibaliknya kayak pada saat itu si Steve memperkenalkan dunia luar karena dia belum pernah sama sekali keluar. Dan di sini si Gal Gadot, si Diana yang memperkenalkan teknologi terbaru yang dipunya sama dunia gitu. Tahun 1984 Iya, 1884 gitu. Jadi dari segi ceritanya saya lebih suka yang pertama. Karena itu tadi lebih oke, lebih masuk akal, nggak terlalu maksa dan semuanya itu kalau yang pertama itu diceritakan lewat adegan.
Sementara yang ini banyak diceritakan lewat mulut, lewat prolog gitu. Jadi menurut nggak tahu ya, mungkin karena ini juga udah cukup panjang, jadi mau dipanjangin kayak apa gitu, mungkin makanya dijadikan ke prolog gitu. Karena sebelumnya kan cuma 1 jaman gitu, ini 2 jam 2 jam 31 menit. Jadi nggak mungkin semua dijadikan adegan gitu. Tapi menurut aku ceritanya berbelit-belit. Kalau suruh milih, aku lebih suka yang pertama. Dari aku dulu. Ya, dari Giwang aja. Ya, aja. Ya, dari Giwang sama kayak Bang Iwin, Giwang lebih suka yang pertama. Tapi sebelumnya Giwang untuk apresiasi Hollywood ini kayak mereka memilih peran untuk suatu karakter itu kayak betul-betul ya orangnya ya dari tepat ya gitu ya. Tepat gitu. Kayak Gal Gadot lahir hanya untuk Wonder Woman gitu ya. Mau film Harry Potter dan Marvel lain kayak mereka gitu superhero-nya kayak asli ya gitu. Kayak memang udah ditakdirkan gitu ya kan. Iya. Itu sih kayak jadinya kayak bagus banget gitu jadinya. Jadi nggak perlu kayak ada beberapa artikel yang bilang kalau Diana pun juga nggak perlu acting yang untuk jadi Wonder Woman, dan dia sendiri juga udah punya jiwa udah yang diminta Wonder Woman gitu. Gitu ya. Dan iya sih, dan untuk yang Wonder Woman kedua ini ceritanya dia udah ketebak kali gitu, kayak superhero kayak gini, kayak misalnya si Barbara pasti nanti akan jadi musuhnya, si Max pasti akan jadi penjahat yang luar biasanya, dan pasti anaknya ini pasti ada nih sangkut pautnya nih. Betul, rupanya Alistair betul, rupanya ternyata dia jadi penyebab si Max menjadi gitu. Dari menggila dia kan karena anaknya pengen pembuktian, tapi akhirnya dia jadi sadar juga gara-gara anaknya. Dan itu sih The Power of anak-anak. The Power of anak. Emak-emak kali ya. Ada juga. Oke. Dari Giwang itu aja. Oke, kalau Giwang tadi bilang udah ketebak Barbara akan jadi musuhnya, mungkin saya karena nggak ini ya. Saya justru mikir dia akan ngebantu si Wonder Woman-nya gitu saya. Oh gitu ya. Apa mungkin karena saya kebetulan tidak nonton yang lain-lain DC, saya nggak nonton. Sebenarnya bukan karena nggak suka, saya nggak tahu aja, baru menyadari belakangan itu kok nggak, saya nggak ngikutin film-film superhero ya gitu. Paling saya nonton tuh Spider-Man gitu. Kalau Spider-Man saya nonton. Spider-Man? Tobey Iya, itu pun karena setelah Tobey Maguire-nya bukan jadi Spider-Man lagi, saya nggak ngikutin Spider-Man lagi, dapatnya Tobey Maguire. Nggak kelihatan jadi angkatannya, selama ini nyata di anak SMA. Tobey Maguire. Saya nonton juga bahkan ke Sam Ewi. Oke, saya nonton jadi itu, terus jadi saya nggak tahu sih ya, kalau nengok di Wonder Woman 1984 ini yang kayak film superhero kebanyakan menurut saya, yang saya tahu nggak kebanyakan, saya nggak banyak nonton sih. Spider-Man misalnya, jadi alurnya ketebak gitu, kayak gitu ya. Paling si Barbara aja saya nggak ketebak, saya pikir akan jadi temennya atau jadi rekan memerangi kejahatan gitu. Oh iya, semua udah kayak udah ketebak gitu. Mungkin karena kan sebenarnya komik kan ceritanya pasti kayak gitu, ngikutin benang merahnya komik, jadi sudah pasti ketebak. Tapi kan kita ngelihat caranya Hollywood yang buat jadi film jadi gitu. Luar biasa kemasannya Hollywood gitu sih sebenarnya. Jadi ya untuk dari segi CGI dan sebagainya, efek-efeknya itu oke, luar biasa. Kalau nggak usah ditanya Warner Bros Hollywood juga lah kan. Paling kalau dari aku, dan saya nggak nonton superhero, mungkin misalnya kayak nonton film kebanyakan aja sih tentang mungkin ceritanya aja sih gitu, lebih ke kalau kamu minta sesuatu itu jangan ke dukun gitu, minta sama Tuhan. Jadi saya dia sama petua dari dia sebelumnya sama yang sekarang ada lebih kayak orang tua ya. Jadi dia kayaknya kan kalau kita minta ya ke Tuhan kan dengan berusaha dan ini ya udah bakal dikasih, tapi sabar. Kalau nggak sabar itu kan kayak minta sama dukun nggak sih? Kalau kamu minta sesuatu pasti ada minta tumbalnya gitu kan. Dukun. Ini kan Iya benar gitu kan. Saya nggak bisa ngomongin dengan DC lainnya karena saya nggak nonton kan. Jadi saya ngomongin itu. Itu sih paling. Jadi ya udah jangan. Ibu guru banget. Petuanya akan kami lakukan. Oke. Siaran ini akan tayang pada pukul 6 subuh. Oke, rating aja. Rating. Sama yang panjang. Saya rating 7,5. Dari Giwang 7,7. 7 deh. Oke, baiklah. Oke.
komentarnya dari film Wonder Woman 1984. Yang suka DC itu wajib banget nonton. Wajib nonton karena ini kan terbaru dari DC. Silakan nonton, nanti boleh isi kolom komentarnya apakah sepakat dengan pendapat mereka tentang filmnya. Kami tunggu komentarnya. Ya. Kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi